Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita akan masuk dalam ringkasan atau rangkuman pelajaran sekolah Sabat, mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami, dengan kuasa Roh Kudus kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Judul pelajaran sekolah Sabat kita pada pekan ini adalah bersinar dengan kemuliaan Allah. Sekali lagi, bersinar dengan kemuliaan Allah. Nah, setan berusaha untuk menipu katanya umat-umat Tuhan, umat-umat manusia. Wahyu pasal 13 ayat 13 katakan bahwa ada tanda ajaib yang dia buat, yang sakit disembuhkan, mujizat-mujizat dilakukan oleh kuasa kegelapan ini. Bahkan dia menurunkan atau mendatangkan api dari langit. Memang hari Tuhan akan terjadi, saudara-saudari, kita tidak pernah tahu, seperti pencuri yang datang pada waktu malam. Itulah sebabnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-6, Rasul Paulus katakan, berjaga-jagalah, karena hari Tuhan kita tidak pernah ketahui. Nah, usaha setan dia buat supaya katanya kita tidak menyembah Tuhan, tetapi menyembah setan. Tidak menyembah akan hari Sabat, tetapi menyembah tanda binatang atau hari ibadah palsu. Itulah usaha yang dibuat oleh setan. Apa yang harus kita buat sebagai umat-umat Tuhan? Maka yang perlu kita lakukan, kita harus mengetahui akan kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu, Yohanes 8 ayat 32, itu akan memerdekakan kamu. Karena kebenaran itu, Yohanes 7 ayat 17 katakan, kita akan mengetahui akan kehendak-kehendak Tuhan. Bahkan Yohanes 17 ayat 17 katakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran-kebenaran yang abadi. Kita tidak diajar tentang tradisi. Tradisi tidak menyelamatkan, bukan tradisi. Karena itu adalah ajaran-ajaran yang lain daripada kebenaran. Kebenaran yang abadi itu adalah firman Tuhan. Nah, sebagaimana ajaran naga, ya, atau kuasa setan, itu katanya dilaksanakan oleh kuasa binatang yang keluar dari dalam laut. Kalau kita baca dalam Wahyu 13 dan Wahyu 14. Kemudian ada binatang yang keluar dari dalam bumi yang memaksa kita untuk menyembah binatang yang keluar dari dalam laut yang melaksanakan kuasa naga itu. Nah, ini perlu kita ketahui bersama bahwa apa perintah yang disampaikan oleh naga melalui binatang yang keluar dari dalam laut, kemudian dipaksakan oleh binatang yang keluar dari dalam bumi. Ternyata ajaran yang diajarkan adalah untuk menyembah dia, menyembah binatang, dan menyucikan hari Sabat palsu atau tanda binatang, pelajaran sekolah Sabat yang kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu, atau menyembah akan hari Minggu dan kekudusannya, dan juga tentang spiritisme, bahkan juga kekekalan jiwa. Nah, firman Tuhan yang adalah kebenaran menjelaskan bahwa Yesus Kristus ternyata adalah anak domba yang disembelih. Wahyu 5 ayat 6 dan juga ayat yang ke-12. Apa artinya Yesus anak domba yang disembelih? Oh, ternyata dia yang disalibkan. Kepadanya layak untuk menerima kuasa dan kemuliaan. Hanya kepada anak domba, Yesus Kristus, yang layak untuk menerima kuasa dan kemuliaan. Karena dia telah mati di salib. Di salib ini, saudara-saudara, kasih dan keadilan Allah bertemu. Tuduhan setan adalah Allah itu tidak memiliki kasih dan Allah itu tidak adil. Tetapi lewat Yesus mati di kayu salib, Yesus menunjukkan kasih dan keadilannya. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan? Maka kita harus muliakan dia. Muliakan Tuhan dengan apa? Menuruti akan hukum-hukumnya dan memiliki iman atau percaya kepadanya. Yesus sebagai juru selamat. Menuruti hukumnya. Di dalam hukumnya ini ada hukum yang keempat, hukum tentang hari Sabat. Wahyu pasal 14, di situ ada pekabaran 3 malaikat yang semuanya mengarahkan kita untuk menyembah Tuhan sebagai pencipta di hari Sabat, meninggalkan tanda binatang karena Babel itu sudah rubuh, tradisi itu adalah ajaran sesat, dan siapa yang memiliki tanda binatang, ya, yang mau menyembah kuasa kegelapan itu akan dihukum. Sebagai umat-umat Tuhan, kita harus katanya sampaikan kebenaran ini kepada banyak orang. Kita harus bersinar, sebagaimana judul pelajaran sekolah Sabat. Bersinar, sampaikan kebenaran itu kepada banyak orang, dan juga menerangi dunia ini dengan kemuliaan Allah atau karakter Allah. Bukan dengan kuasa kita, tetapi oleh kasih, rahmat, dan kuasa Kristus. Untuk bersinar dengan kemuliaan Allah, Yohanes 1 ayat 16 katakan, dari kepenuhannya kita semua telah menerima kuasa kasih karunia, ya, dari waktu ke waktu untuk menang dan menang terus di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.